Sahabat GKI senang dapat berjumpa dengan saudara-saudara dalam sapaan gembala pada hari ini. Saya dengan Heni Herlina, Pendeta Jemaat GKI Agus Salim, Bekasi. Sebelum kita disapa dengan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa di dalam sorga, kami sungguh bersyukur untuk hari yang Engkau berikan saat ini. Nafas kehidupan yang masih Engkau anugerahkan, yang membuat kami dapat beraktivitas. Kiranya ya Tuhan, saat kami mau mendengarkan firman-Mu, Engkaulah yang berbicara kepada kami, menunjukkan tuntunan-Mu yang sepatutnya kami lakukan sebagai umat kepunyaan-Mu. Dan kiranya kami dapat menghayati firman-Mu dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini dan seterusnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada hari ini dari Roma 1 ayat 10-12 demikian. Aku berdoa semoga dengan kehendak Allah, aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Sebab aku ingin sekali melihat kamu untuk berbagi karunia rohani, supaya kamu dikuatkan, yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik aku oleh imanmu dan kamu oleh imanku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, adakah kita bisa hidup sendiri saja di dunia ini? Tidak ada seorang pun yang dapat hidup sendiri. Sejak awal penciptaan, Tuhan menjadikan manusia itu sebagai makhluk sosial yang selalu terhubung dengan ciptaan lainnya, dengan sesama manusia, dengan binatang, dengan hewan, dengan alam dan semesta ini. Itulah sebabnya manusia tidak bisa hidup sendiri saja. Di dalam sepiring makanan yang kita nikmati hari ini, yang mungkin terdiri dari nasi, sayur mayur, lauk pauk dan sebagainya, semua berasal dari banyak orang yang telah mengolahnya sehingga kita bisa nikmati. Para petani padi, petani sayur mayur, peternak, mereka yang mendistribusikan hasil panen ke pasar, para pedagang pasar, juru masak, dan banyak orang yang menjadikan semuanya dapat kita nikmati di hari ini. Belum lagi pakaian yang kita kenakan, atau juga rumah yang kita tempati, atau kendaraan yang kita gunakan untuk beraktivitas. Bukankah semuanya itu merupakan hasil karya banyak orang sehingga kita bisa menggunakan dan memanfaatkannya? Walaupun mungkin ada bapak ibu saudara yang membangun rumahnya dengan tangannya sendiri, menjahit pakaian dengan tangannya sendiri, atau juga merakit kendaraannya sendiri. Tetapi tetap saja bahan baku yang kita gunakan hasil karya banyak orang. Hal itu membuktikan bahwa untuk berbagai kebutuhan materi yang kita gunakan, ada banyak orang yang membuatnya jadi, sehingga kita bisa menikmati dan menjalani hari-hari kita dengan baik. Namun ternyata bukan hanya untuk kebutuhan jasmani saja. Untuk kebutuhan rohani, kita juga membutuhkan banyak orang untuk dapat mendukung pertumbuhan rohani kita. Betul bahwa iman itu urusan kita pribadi dengan Tuhan. Tetapi iman juga harus dikuatkan sehingga dapat terus bertumbuh hanya terarah kepada Tuhan. Inilah yang disampaikan Paulus kepada jemaat di Roma. Paulus ingin sekali dapat mengunjungi jemaat di Roma, dan itu menjadi harapan yang disampaikan dalam doanya kepada Tuhan. Paulus ingin menjumpai jemaat Roma sebab dia mendengar bagaimana pertumbuhan iman jemaat itu terjadi dengan luar biasa. Ya, Paulus sendiri belum pernah bertemu dengan jemaat di Roma. Ia hanya mendengar cerita tentang mereka, bagaimana pertumbuhan jemaat itu, dan bagaimana iman mereka. Sehingga ia memiliki keinginan yang kuat untuk mendukung pertumbuhan kerohanian mereka. Seperti yang ia tuliskan, ia ingin berbagi karunia rohani supaya kamu dikuatkan. Saudara-saudara, Paulus tahu bahwa manusia saling membutuhkan satu dengan yang lain. Di saat yang satu lemah,
yang lain menguatkan. Di saat yang satu jatuh, yang lain menopang. Dan itu juga yang ia terus lakukan secara konsisten kepada rekan-rekan pelayanannya, kepada murid-muridnya, demikian juga kepada jemaat-jemaat Kristen yang bertumbuh, baik karena pemberitaan Injil yang dilakukannya maupun bukan. Nah, Paulus katakan, yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik aku oleh imanmu dan kamu oleh imanku. Saudara, pernyataan Paulus ini menunjukkan bukan hanya jemaat yang membutuhkan dorongan atau dukungan untuk dikuatkan, tetapi ia pun, Paulus, sebagai seorang pemberita Injil, juga membutuhkan kekuatan dan penghiburan di tengah-tengah tantangan pelayanan yang ia lakukan. Ia juga membutuhkan dukungan yang bisa menguatkannya untuk terus berjalan dalam pelayanannya. Ketika ia berada di tengah jemaat yang bertumbuh dalam iman, ketika ia melihat pertumbuhan rohani jemaat, itu membuat dia merasakan semangat baru yang mendorongnya untuk terus melangkah bersama Tuhan. Bukankah hal ini juga yang kita sering rasakan jika kita mendengar kesaksian orang percaya atas karya Tuhan dalam kehidupan mereka? Semangat yang berkobar untuk bertekun dalam iman kepada Tuhan, untuk membagikan kasih karunia Allah kepada sesama, untuk saling menopang dan menguatkan. Atau ketika kita mendengar seseorang mendoakan kita dalam pergumulan-pergumulan yang kita hadapi, maka di situ kita akan dapat merasakan betapa kita dikuatkan. Saudara-saudara, setiap orang selalu membutuhkan dukungan sesamanya. Hidup kita tidak selalu baik-baik saja. Ada kalanya kita mengalami masa-masa ketika kita tidak sanggup lagi untuk melangkah ke depan. Ada kalanya kita membutuhkan dorongan semangat. Tetapi sebaliknya, kita juga harus siap menjadi semangat bagi seorang. Memberikan semangat dan dorongan kepada mereka. Harus siap juga membesarkan hati dan memberikan penghiburan bagi mereka yang membutuhkan. Dan turut berdoa bagi mereka. Sebab bagaimanapun juga kita semua tidak bisa hidup untuk dirinya saja. Iman kita bisa menguatkan sesama kita, dan iman sesama kita, sahabat kita, saudara kita, orang-orang di sekitar kita juga dapat menguatkan kita. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh ya Tuhan, kami bersyukur Engkau memberikan kami banyak orang yang boleh mendukung kami, mendorong kami, memberikan semangat kepada kami untuk terus berjalan bersama Tuhan, menguatkan iman kami. Kiranya kami pun dapat melakukan hal yang sama kepada sesama kami, menjadi kekuatan bagi mereka untuk terus bertumbuh kepada Tuhan, dalam iman kepada Tuhan, dan juga mendorong mereka dengan semangat, sehingga iman mereka juga boleh bertumbuh bersama. Tuhan memampukan kami untuk menjadi saluran kasih Tuhan, memberikan kepedulian dan perhatian, mendorong sama kami, dan turut saling menguatkan dan menghiburkan dalam iman, sehingga kami bersama-sama merasakan kekuatan baru untuk melangkah. Kami berserah kepadamu Tuhan untuk hari ini, agar kami dapat melangkah dengan pertolongan Tuhan, dengan kekuatan yang Tuhan berikan melalui setiap orang yang kami jumpai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.